Funers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup unik karya seorang sutradara nyentrik asal New Zealand, yaitu Taika Waititi. Mungkin kalian sudah pernah menonton filmnya, salah satunya Thor Ragnarok, terus Jojo Rabbit. Nah, Mas Taika ini nih yang buat. Berjudul What We Do in the Shadow. Film ini semacam semi dokumenter di mana kita akan melihat sisi lain dari kehidupan spesies makhluk vampir yang sebelumnya kita belum pernah ketahui. Tanpa banyak bersunda gurau, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cekicrot. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang vampir bernama Viago sedang bangun dari peti matinya, yang mana Viago ini diperankan oleh sang sutradaranya sendiri alias Mas Taika Waititi. Viago pun memperkenalkan satu persatu sahabat vampirnya, dimulai dari Deacon yang tengah tiduran dengan posisi nunggir. Kedua ada Vladislav yang sedang bersama para wanita penghibur vampir. Ketiga dan terakhir ada Peter, sang Dracula yang merupakan sumber dari terciptanya vampir, di mana beliau memiliki tempat di ruang bawah tanah dan tidur di dalam peti mati layaknya Dracula konvensional pada umumnya. Pada adegan ini mereka semua sedang melakukan rapat terkecuali Peter yang tidak pernah ikut karena beliau memang sedikit kesulitan berkomunikasi yang disebabkan gigi taring panjang yang dimilikinya. Mereka bertiga berdiskusi mengenai pembagian tugas piket bersih-bersih, di mana Deacon seringkali tidak melakukan piketnya untuk cuci piring, sehingga hal itu menimbulkan sedikit konflik di antara Viago dan Deacon. Vampires don't do dishes. Dan mari saya perkenalkan sosok Deacon, di mana dia merupakan vampir paling muda di antara yang lain, sering berbuat konyol, nakal, cuek, dan masuk dalam kategori kaula muda vampir yang bersemangat. Usianya sendiri sudah menginjak 183 tahun, dan awal kisah dia menjadi vampir dimulai saat dirinya menjual barang-barang bekas tepat di sebuah kastil, di mana datang seekor kelelawar yang berubah menjadi sosok menyeramkan dan menggigit lehernya. Dan makhluk itu adalah Peter yang sekarang menjadi sahabat baik bagi semua kaum vampir. And we're still friends today. Vladislav, usia 862 tahun, yang berarti sudah menjadi vampir sejak abad pertengahan, di mana dulu dia dikenal sebagai sosok yang kejam pada zamannya, sehingga saat dia menjadi vampir, Vladislav berubah menjadi vampir kejam yang suka melakukan kekerasan fisik pada korbannya. Ih, takut. I was quite tyrannical. I was known for torturing. Viago, usia 379 tahun, termasuk pria centil dan kemayu pada abad ke-18, sehingga saat dia menjadi vampir, Viago masuk dalam jajaran vampir generasi tulang lunak. Dan saya ingin ingatkan untuk jangan bayangkan vampir di film Twilight atau GGS, karena mungkin Viago dan kawan-kawan punya kemampuan yang sama seperti vampir pada umumnya, tapi kehidupan mereka tidak jauh beda dengan kita, di mana mereka juga suka bersih-bersih rumah, terlibat pertengkaran, punya hobi mematung, bahkan Deacon pernah dipekerjakan oleh Nazi untuk menciptakan pasukan vampir pada zaman itu. Dan inilah What We Do in the Shadow. Selanjutnya kita akan melihat Viago sedang berbicara mengenai masa lalunya sekitar 70 tahun yang lalu, di mana Viago pernah menyukai seorang wanita normal, namun dia menikah dengan pria lain. Sehingga Viago cukup patah hati waktu itu, dan satu-satunya kenangan yang dia miliki adalah sebuah kalung yang terbuat dari bahan perak. She gave me this before she left. Dan seperti yang kita tahu, kaum golongan vampir tidak bisa menyentuh perak karena bisa membuat kulit mereka terbakar, sehingga Viago memutuskan untuk menyimpannya. Dan karena kebetulan malam ini adalah malam minggu, mereka pun ada jadwal untuk jalan-jalan malam ke pusat kota, di mana mereka bertiga terlihat dandan untuk mempersiapkan penampilannya agar terlihat kece di depan umum. I know exactly what you look like. Look. Vampire Vampire style.
Hingga saat mereka sudah berada di pusat kota, kita akan tahu bahwa tidak hanya mereka vampir yang hidup di kota tersebut, karena ada sekitar 60-70 vampir yang hidup di sana. Salah satunya ada wanita ini yang sedang menghisap darah temannya saat masih menjadi manusia dan terlihat kenyang akan hal itu. Ada juga 2 anak perempuan yang sudah menjadi vampir sejak dini, di mana mereka sedang mencari para pedofil untuk dijadikan mangsa mereka. Sempat ditolak masuk di beberapa tempat hiburan seperti diskotik dan tempat karaoke, Viago dan kawan-kawan pun akhirnya pergi ke sebuah bar langganan mereka, di mana bar tersebut dikelola oleh salah satu vampir yang sukses meniti karir. Tak lama datanglah seorang wanita bernama Jackie, di mana Jackie ini adalah manusia normal yang bekerja untuk Viago dan kawan-kawan. Di mana Jackie bertugas untuk membersihkan halaman dan mencuci baju yang tidak bisa mereka bertiga lakukan sendiri. Alasan Jackie mau melakukannya adalah karena dia diiming-imingi hidup abadi seperti mereka, di mana jika waktunya tepat, Jackie akan digigit dan menjadi vampir seperti mereka. Tetapi sampai detik ini, Jackie masih menunggu sampai waktu itu tiba. Deacon sendiri memberikan tugas baru kepada Jackie untuk mencarikan beberapa manusia sebagai makanan dan diminta untuk membawanya ke rumah mereka bertiga. Go. See you later. Okay. Selanjutnya kita akan fokus ke Viago yang curhat mengenai keresahan menjadi seorang vampir, di mana Viago ini cukup menyesalkan tentang suatu kewajiban vampir, yaitu menghisap darah. Dan bagi seorang vampir yang beretika rapih, bersih, dan berdikari, Viago cukup sopan dan santun saat menghisap darah korbannya. Viago tidak ingin darah korbannya mengotori rumah, namun karena dia salah telah menggigit arteri utama pada leher korbannya, darah pun muncrat kemana-mana yang membuat Viago sedikit kecewa. I hit the main artery. Beralih ke Vladislav, di mana dia termasuk vampir yang bisa berubah bentuk menjadi bentuk apapun dan bisa melakukan hipnotis kepada korbannya. Di mana hal itu tidak lagi sama sejak kekalahannya dari seorang musuh bebuyutan lama bernama The Beast. Alhasil Vladislav kehilangan kepercayaan dirinya dan kemampuan hipnotisnya sudah tumpul seperti kepunyaan saya. Singkat cerita, Jackie pun berhasil mendapatkan 2 korban untuk makan malam Viago dan kawan-kawan, di mana para korban tersebut merupakan sahabat lama saat Jackie kursus tata boga di Cicahem. Korban ini bernama Nick dianggap masih perjaka karena sesuai permintaan Deacon, mereka bertiga ingin mangsa yang masih fresh. Are you a virgin? Yes. No. Acara makan malam itu pun berlangsung cukup tolol, di mana Deacon dan kawan-kawan berperilaku aneh sehingga membuat Nick memutuskan untuk pergi dari sana. I'm out. Josephine. Namun saat akan keluar, semua pintu terkunci sehingga Nick naik ke lantai atas dan melihat Jackie meninggalkannya di sana. Jackie! Dan saat acara makan malam sudah dimulai, Nick Moon melihat teman wanitanya sedang disantap oleh Viago. Kemudian dia lari ke ruangan lain untuk mencari jalan keluar. Dan dengan diiringi musik menyeramkan, mereka bertiga pun terus mengejar Nick dan muncul di tempat-tempat yang tak terduga. Dan saat Nick memiliki kesempatan untuk kabur dari sana, tiba-tiba muncullah Petri yang langsung menangkapnya. Esok paginya seperti biasa, Jackie membersihkan bekas kekacauan semalam dan malam harinya Deacon pun menari sebagai kegiatan rutin bulanan yang biasa mereka lakukan. Tak lama, datanglah Nick yang masuk dari jendela atas, di mana Nick sudah menjadi vampir berkat digigit oleh Peter. Nick, why don't you use the front door? Why would I? I'm flying. Nick pun menceritakan detik-detik setelah dia digigit oleh Peter, di mana Nick sempat datang ke klinik untuk memeriksa luka di leher bekas gigitannya, kemudian mengalami panas dingin yang membuat dia melayang di atap rumah, di mana hal itu merupakan gejala saat seseorang akan berubah menjadi sosok vampir. Sisi baiknya, Viago dan kawan-kawan sekarang punya anggota keluarga baru yang berasal dari dunia modern, sehingga hal itu membuat mereka bisa mengenal lebih jauh tentang dunia maju saat ini. It's kind of affected
my friendship with normal people, my family and stuff. Nick pun memperkenalkan salah satu manusia bernama Stu, di mana Stu ini merupakan sahabat dekat Nick yang belum mengetahui bahwa Nick sudah menjadi vampir. This is my friend Stu. Hey, he works in computers and stuff. Dengan adanya Nick membuat mereka memiliki akses ke tempat-tempat tertentu, salah satunya diskotik terkenal yang sangat ingin mereka kunjungi, di mana mereka berpesta dan cukup bersenang-senang di sana. I'm just so happy to be here. Sepulangnya dari sana mereka pun berjalan kaki, di mana mereka berpapasan dengan sekelompok manusia serigala yang kita tahu vampir dan gengnya Ricky Harun sudah sejak lama bermusuhan. Terjadi sedikit ketegangan di antara dua kubu tersebut, di mana salah satu anggota GGS hampir saja berubah menjadi serigala, tetapi berhasil diredam dan diakhiri dengan saling mengaum satu sama lain. Dan itu sungguh mengkonyolkan. Akibat kejadian tersebut, Nick pun akhirnya jujur kepada Stu bahwa dia bukanlah manusia lagi, melainkan sudah menjadi vampir. Dan tak disangka Stu yang polos menerima hal tersebut dan masih mau berteman dengan mereka semua. I would never eat him because he's my mate. Hey, Stu. Yeah. Dengan adanya Stu, sang ahli komputer membuat kehidupan Viago dan kawan-kawan semakin berwarna, di mana Stu mengajari mereka bela diri, mengirim pesan lewat ponsel, selfie, dan mengenalkan internet kepada mereka semua. Maybe smart. Untuk itu Viago, Deacon, Vladislav, dan Peter pun sepakat untuk tidak menyantap Stu dan menjadikan dia bagian dari keluarga mereka. Namun semakin lama sepertinya situasi ini semakin di luar kendali, di mana Nick terlalu barbar dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang vampir kepada setiap orang yang ditemuinya. Dan walaupun sebagian besar dari mereka menganggap Nick bercanda, hal itu bisa beresiko dan mengancam keselamatan Viago dan kawan-kawan. I'm a vampire hunter, man. No, you're not. Dan di antara mereka Deacon lah yang paling lantang memperingati Nick untuk menjaga sikapnya, di mana mereka berdua terlibat pertengkaran yang dilanjutkan dengan berubah menjadi kelelawar dan terlibat perkelahian di udara. Akibat perselisihan itu, Deacon pun pergi dari sana untuk menenangkan diri. Mereka berempat pun pergi ke KFC untuk makan kentang goreng, di mana Nick memakan satu kentang goreng favoritnya dan seketika ingat bahwa statusnya sekarang sudah bukan manusia lagi. Alhasil Nick pun muntah versi vampir, di mana semburan muntahannya setara dengan kekuatan semburan pompa air Shimizu. I'll say I'm over being a vampire. It's shit. So don't believe the hype. Beberapa saat setelah kejadian itu, Viago terlihat sudah terbang di samping rumah wanita idamannya dulu, yang sekarang sudah menjadi nenek tua keriput. Dan walaupun begitu, Viago tetap mencintainya walaupun fisiknya sudah tak secantik dulu. Catherine. Kembali ke rumah, di mana terjadi sesuatu hal yang sangat mengejutkan di pagi hari ketika mereka menemukan Peter sudah terbakar karena cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Setelah diselidiki, ternyata hal itu terjadi karena ada seorang pemburu vampir yang masuk melalui jendela sehingga cahaya matahari masuk dan membakar Peter di sana. And then the sunlight has come through here and burnt Peter alive. Tak lama muncullah Nick yang terkejut saat melihat jasad si pemburu, yang ternyata Nick pernah bertemu dengan si pemburu tersebut saat dirinya bercanda dengan mengaku sebagai seorang vampir. Hal itu tentu menyulut emosi Deacon sehingga kembali terjadi ketegangan di antara mereka berdua dan terlibat perkelahian gravitasi ala-ala film Inception karya Christopher Nolan. Kill Peter with a big mouth! Mistake! Meski sudah dipisahkan, Deacon tetap tidak mau melepaskan Nick hingga tak lama terdengar bel berbunyi yang ternyata itu adalah dua anggota kepolisian. Nah loh, mereka mendapat keluhan dari tetangga perihal suara keributan di rumah ini dan meminta masuk ke dalam rumah untuk memeriksa. We might go up and have a wee look up there if that's all right with you. Kedua polisi itu pun sempat melihat Deacon sedang terbang tapi dipegangi oleh Deacon dan melihat Nick yang menempel di atas dinding. Namun anehnya mereka hanya menganggap bahwa Viago dan kawan-kawan sedang beraktivitas seperti biasa. Selanjutnya kedua polisi itu pun memeriksa ruang bawah tanah dan menemukan jasad si pemburu, di mana Viago langsung mengatakan bahwa orang itu adalah temannya yang sedang mabuk, dan kedua polisi itu percaya begitu saja. Yeah, good thinking. That's the thing. Just have a bit of dialogue about it. Okay.
Akibat kejadian itu, Nick pun disidang oleh Viago dan kawan-kawan, di mana Nick resmi menjadi tersangka atas tewasnya Peter. Dan akibat hal itu, Nick pun dikenai sanksi yang sangat berat, yaitu diusir dari kelompok mereka. Tetapi sebelum itu, Nick akan menerima hukuman paling menyakitkan dan paling memalukan sebelum dia pergi dari sana. Shame. Bad vampire. Dan setelah menerima hukuman paling memalukan tersebut, Nick dan Stu pun pergi dengan berat hati meninggalkan mereka bertiga. That was a shame. Beberapa bulan kemudian tibalah saatnya acara tahunan di mana mereka bertiga mendapat surat undangan untuk datang ke sana. Acara tahunan tersebut merupakan semacam pesta besar kaum non-manusia karena dihadiri oleh banyak sekali makhluk mengerikan seperti zombie, vampir, penyihir, dan berbagai makhluk yang akan meramaikan kasanah pergoiban. Didn't go down so well because she was a nun. Dan biasanya panitia selalu mengumumkan tamu kehormatan setiap tahunnya, di mana Vladislav yakin bahwa dialah tamu kehormatan tahun ini. Namun saat dia membaca undangan, betapa sakitnya hati dia ketika melihat tamu kehormatan tersebut adalah musuh bebuyutannya, yaitu The Beast. Alhasil hal itu membuat Vladislav seketika langlayese yang membuatnya tidak akan menghadiri acara tersebut. Depresi karena hal itu, Vladislav pun puasa minum darah selama beberapa hari hingga membuat kulit tubuhnya pucat dan mengering. Berbeda dengan Viago dan Deacon yang tetap semangat menghadiri acara tahunan itu, mereka berdua pun tetap pergi meski Vladislav tidak ikut bersama mereka. Tiba di lokasi terlihat banyak sekali yang hadir, di antaranya kaum zombie yang sempat berbincang dengan Viago. Tak disangka di situ ada Jackie yang sekarang sudah resmi menjadi vampir karena telah digigit oleh Nick yang kebetulan juga menghadiri acara akbar tersebut. Who bit you? Oh, Nick. Oh, Greg. Yeah. Dan yang paling mengejutkan dari semua itu adalah kehadiran seorang manusia di acara laknat tersebut, yaitu Stu, si ahli komputer. Tibalah acara puncak, pihak panitia pun mempersilahkan The Beast untuk naik ke panggung, di mana akhirnya kita bisa melihat sosok mengerikan sekaligus musuh bebuyutan dari Vladislav, yaitu The Beast. Pauline Ivanovich. Faktanya, The Beast adalah seorang perempuan bernama Pauline yang ternyata mantan kekasih Vladislav, di mana Vladislav memberikannya julukan The Beast karena sakit hati setelah diputuskan secara sepihak oleh beliau. Kembali ke Stu yang mulai menjadi pusat perhatian karena sebagai seorang manusia mereka bisa mencium adanya mangsa di antara mereka. Dengan cepat Viago dan Deacon melindungi Stu dari mereka semua dan tiba-tiba datanglah sang pahlawan pervampiran, yaitu Vladislav. There shall be no eating of the human. Karena mendapat pembelaan dari Vladislav, mereka semua pun protes karena kehadiran Stu dan beberapa kru kamera yang meliput mereka, di mana hal itu sudah melanggar aturan dari acara tahunan tersebut. Sempat terjadi perkelahian antara Vladislav versus kekasih baru Pauline alias The Beast, di mana Stu dengan berani menusukkan sebuah kayu runcing tepat di tubuh kekasihnya Pauline. Akibat kejadian itu, Viago dan kawan-kawan pun diusir dari sana. That was great. How we both. Dalam perjalanan pulang, mereka pun sangat bangga dengan tindakan yang Stu lakukan, di mana mereka mengelilingi Stu dan menyanyikan lagu untuknya. Tak disangka, malam ini ternyata adalah malam bulan purnama, di mana mereka kembali bertemu dengan para GGS yang sedang mempersiapkan transformasi mereka di tengah hutan untuk menjadi sang serigala. Dan saat waktunya tiba, Viago dan kawan-kawan pun harus lari dari kejaran GGS yang sudah mulai berubah, di mana salah satu kameramen yang merekam film ini pun jadi korban keganasan para GGS tersebut. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika Stu juga tertangkap, di mana mereka tidak bisa menyelamatkannya dan harus menyaksikan Stu si polos jadi mangsa Ricky Harun dan kawan-kawan. Sempat terpukul karena kejadian tersebut, Viago, Deacon, dan Vladislav kembali kepada kehidupan normalnya dulu dan kembali menjalani hidup mereka sebagai vampir rumahan yang ramah dan tamah. Night-night, okay. Dan inilah foto terakhir kebersamaan mereka, di mana itu merupakan kenangan yang sangat indah dan cepat, sekaligus menjadi pelajaran bagi Viago CS untuk lebih waspada ke depannya.
Namun cerita belum selesai sampai sini karena ternyata Stu masih hidup. Kaget kan? Ketika itu Stu akan dibawa oleh tim medis, namun dia berontak dan kabur. Sempat tak sadarkan diri beberapa saat, Stu pun bangun kembali dengan status yang sudah berubah menjadi manusia serigala. Begitulah ceritanya. These are the guys who turned me into a werewolf. Tak sendiri, Stu pun datang bersama kawan-kawan GGS-nya yang pada akhirnya membuat film ini happy ending dengan terjalinnya persaudaraan antara vampir dan manusia serigala. Thanks, guys. Tamat ending yang mengGGS-kan. Keren gak filmnya? Keren ya, lucu-lucu, unik, gimana gitu. Percakapannya ringan, sangat mudah dicerna. Bahkan film ini memberikan suatu persepsi lain mengenai sosok vampir yang sebenarnya menurut mitos mereka itu bisa terbang cuy, nggak cuman Dracula doang. Dan dalam film-film yang kita saksikan selama ini, vampir tidak bisa terbang tapi bisa bergerak cepat seperti pakai efek CGI yang editornya baru lulus STM. Dan saya pribadi pun baru tahu ternyata Dracula masih satu family dengan vampir. Karena setahu saya vampir itu hanya ada di film-film Cina jadul, jalannya loncat-loncat, bisa mencium bau mulut, terus akan diam ketika ditempelkan tiket parkir di jidatnya. Namun berkat film sederhana ini kita bisa melihat sisi lain dari kehidupan vampir yang sesungguhnya. Dan berdasarkan dari artikel yang saya baca, Taika Waititi dengan cermat dan detail menggambarkan sosok vampir yang sebenarnya menurut mitos, seperti kemampuan terbang, takut cahaya, tak nampak di cermin. Hal-hal seperti itu kadang tidak diperhatikan pada kebanyakan film gitu. Namun di tangan Waititi, film vampir bisa menjadi sebuah kekonyolan dan hiburan yang mengundang gelak tawa kita semua. Segitu saja untuk hari ini. Saya John pamit undur diri. Adios. Korek kuping gajah.